Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Amin. Hadratul Terima kasih. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan tentang kerajaan Islam di Jawa. Yang sebelumnya yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umi Ida, yang terhormat kepada orang tua saya, bapak ibu saya. Semoga sehat selalu keluarga saya di rumah, kemudian teman-teman saya. Semoga senantiasa bahagia. Jadi kerajaan Islam di Jawa ini saya bagi menjadi 5 kerajaan besar. Pertama yaitu dari kerajaan Islam pertama, yaitu namanya Kerajaan Demak. Kerajaan Demak dipimpin oleh Raden Fatah pada tahun 1500 sampai 1518 Masehi. Kemudian dari kerajaan tersebut Demak memuncak kejayaannya pada pemerintahan Sultan Trenggono pada abad ke-16. Kemudian di abad ke-16 juga Kerajaan Demak ini juga memiliki penyebaran yang komersil atau yang luas. Soalnya kan Islam ya. Jadi Islamnya meluas sehingga menguasai pantai utara Jawa. Oke. Kemudian yang kedua di sini ada namanya Kerajaan Pajang. Nah, Kerajaan Pajang itu apa? Kerajaan yang kelanjutan dari Demak tersebut, yaitu yang dipimpin oleh Joko Tingkir dan biasanya disebut dengan Sultan Hadiwijaya. Kemudian setelah selesai karena kelanjutan Demak, kemudian si Kerajaan Pajang ini pada abad 16-18 dikuasai oleh Kerajaan Mataram. Lanjut, yaitu di sini ada Kerajaan Mataram. Nah, yang menguasai Kerajaan Pajang yaitu Kerajaan Mataram Islam, yaitu dipimpin oleh Senopati pada 1601 Masehi. Yang mendapatkan Pajang juga Senopati tersebut karena raja pertamanya ya. Kemudian dipimpin oleh Sultan Agung 1613 sampai 1646 Masehi. Nah, jadi yang pemimpin Mataram yang komersil atau yang sering dikenal itu adalah Sultan Agung. Bahkan ada filmnya juga. Yaitu karena apa? Di sini ada kisah yang memorial, yaitu di sini ketika VOC datang pertama, yaitu dia ke sini. Pertama itu VOC datang dengan hanya menjual bukan menjual tapi membeli rempah-rempah Indonesia, sehingga Mataram pun mengiyakan kontak dengan VOC. Kemudian setelah sekian lama VOC ternyata mulai kelihatan tulahnya, jadi mulai memonopoli perdagangan, kemudian memiliki hak-hak dan yang lain-lain, sehingga pada kerajaan dipimpin oleh Sultan Agung tersebut ada peperangan bersama terhadap VOC. Kemudian selanjutnya setelah peperangan dengan VOC selesai, Sultan Agung sudah wafat, digantikanlah dengan Amangkurat I, yaitu putranya Sultan Agung pada 1646. Nah, di sini kerajaan Mataram dibagi menjadi 2, yaitu ada Mataram yang Amangkurat I, kemudian ada juga yang satunya lagi, yaitu pokoknya ada 2 kerajaan. Nah, 2 raja. Nah, di sini ada setelah 2 raja tersebut terjadilah perang saudara yang karena perang saudara. Nah, di sini dijelaskan bahwa Amangkurat I itu memang pendukungnya para ulama. Jadi yang mendukung Amangkurat itu ulama-ulama semua. Nah, di Raja yang satunya itu membantai ulama-ulama. Nah, di sini ada peristiwa membantai ulama pada tahun 1647 Masehi, yaitu pembantaian sehingga memicu penyusutan Islam dan penyusutan kerajaan Mataram Islam sehingga runtuhlah. Oke, kemudian di sini ada Kesultanan Cirebon. Di sini ada Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon itu apa? Yaitu yang berdiri dan berkuasa abad
17 sampai berapa ini? 107 sampai 171 Masehi yang dikuasai di pantai utara Pulau Jawa. Di sini jelaskan bahwa kerajaan Cirebon ini berawal dari Ki Gedeg Tapa, yaitu yang mendirikan suatu mukiman di sana, kemudian dinamai Caruban, jadilah Cirebon. Nah, kemudian di sini itu kerajaan Cirebon posisinya di antara Jawa Barat dan Jawa Tengah, maka dijadikan seperti simbol persahabatan dari Jawa Tengah dan Jawa Barat. Maka di sini di Cirebon itu antara budaya Sunda dan Jawa itu menyatu, jadi tidak ada yang terlalu Sunda terlalu Jawa, makanya dinamakan Cirebon. Kemudian di sini ada nama pemimpinnya yaitu Ki Gedeg Tapa, kemudian ada Cakrabuana, kemudian ada Haji Abdullah Imam. Seperti itu kerajaan Cirebon. Kemudian lanjut di kerajaan Banten terakhir, yaitu yang dipimpin oleh Sunan Gunung Jati, dan puncak kejayaannya yaitu dirajai oleh Abdul Fattah. Nah, di sini jelaskan bahwa di kerajaan Banten yaitu awalnya di sini jelaskan ada sangkut paut dengan VOC. Nah, awal perseteruan tersebut karena ketika kerajaan Banten dapat menguasai Lampung sana. Nah, kemudian VOC meminta agar untuk membeli rempah-rempah di sana. Oke, dapatlah. Setelah sekian lama, VOC malah memonopoli ekonomi di Lampung. Kemudian sampai di puncak pengkhianatan itu di Raja Banten yaitu Abdul Fattah dilucuti oleh Jenderal Raffles. Ya, bukan dilucuti diturunkan jabatannya, sehingga kerajaan Banten pun berakhir. Ya, sekian dari saya. Wabillahi, semoga dapat paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.